Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini pelajaran akidah akhlak ya. Buka bukunya halaman kelima, masih tentang bab masalah Al-Quran. Lanjutan yang kemarin ya. Al-Quran satu-satunya kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpelihara keasliannya sampai akhir zaman. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Siapa itu? Yaitu Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Surat Al-Hujurat ayat 9. Jadi Al-Quran itu benar-benar asli ya, tidak ada palsu, terjaga keasliannya dari zamannya Nabi sampai sekarang. Bayangkan berapa tahun keasliannya ya. Terus selanjutnya Al-Quran pada saat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW langsung disampaikan kepada para sahabat. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari Allah kepada Nabi. Dari Nabi langsung disampaikan kepada para sahabat. Kemudian beliau menyuruh mereka menghafalkannya. Jadi sahabat itu disuruh menghafalkannya. Dulu itu masih belum ada pembukuan. Jadi menghafalkannya itu lewat saling dengar mendengar. Jadi ketika Nabi berkata, para sahabat mendengar, jadi itu diulangi, akhirnya para sahabat bisa menghafalkannya. Dan memerintahkan kepada penulis wahyu agar menulisnya pada pelapak kurma, batu-batuan atau tulang belulang. Penulis wahyu terkenal pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah Zaidu ibnu Sabit, Utsman ibnu Affan, dan Ali ibnu Abi Thalib. Itu adalah para sahabat yang disuruh oleh baginda Nabi untuk menghafalkannya. Nah, beliau bertiga itu. Terus mushaf Al-Quran mulai dikumpulkan pada zaman apa? Pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi ketika Nabi wafat itu terjadinya mushaf. Mushaf itu adalah buku Al-Quran atau kitab Al-Quran yang dibukukan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Hal ini dilakukan atas saran dan usulan Umar ibnu Khattab karena apa? Karena 70 sahabat Nabi yang hafal Al-Quran gugur di medan perang. Di medan perang Yamamah. Jadi maksudnya itu Umar ibnu Khattab itu menyarankan agar terjadi pembukuan Al-Quran. Karena apa? Karena banyak yang penghafal Al-Quran itu gugur. Kalau ini gugur semuanya dan tidak dibukukan, maka kita saat ini juga tidak tahu dan tidak bisa baca kitabnya Allah. Jadi maka sarannya dari Umar ibnu Khattab itu Al-Quran harus dibukukan atau dicetak agar nanti pada generasi-generasi Nabi Muhammad sampai sekarang itu bisa mempelajari Al-Quran. Saat kaum muslimin, jadi perangnya itu saat kaum muslimin menumpas kaum pemberontak dan nabi palsu.
Bagi umat Islam, belajar Al-Quran merupakan kewajiban yang utama. Belajar Al-Quran harus dimulai sejak kecil. Selain membaca, juga harus mempelajari arti dan maksud yang terkandung di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, ini lanjutannya halaman ke-6. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya atau mengamalkannya. Jadi sebaik-baik orang itu belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya, mengamalkannya. Seperti guru-guru Al-Qur'an, beliau dulu belajar, tapi setelah beliau sudah punya ilmunya, maka beliau mengamalkannya atau mengajarkannya kepada siapa? Kepada murid-murid generasi berikutnya. Jadi seperti itu. Adapun adab membaca Al-Quran sebagai berikut. Ini adab-adabnya ya, ada 6. 1. Membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Berarti harus wudu dalam keadaan suci. Yang kedua, membaca di tempat yang suci atau bersih. Membaca di tempat suci atau bersih, misalnya di masjid, di musola, atau tempat-tempat suci yang lainnya yang tidak ada kotornya atau tidak ada najisnya. Yang ketiga, dimulai membaca ta'awud dan basmalah. Jadi diawali sebelum baca Al-Quran diawali dengan ta'awud. Ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu baru bismillahirrahmanirrahim dengan basmalah. Yang keempat, membaca dengan tartil. Dengan tartil itu pelan-pelan, tenang. Tenang ya, ini tenang. Tenang, pelan dan baik menurut ilmu tajwid. Jadi membacanya harus tartil, pelan-pelan dan juga secara hukum ilmu tajwid. Yang kelima, membaca dengan suara merdu. Suaranya enak, merdu. Jadi itu termasuk adab membaca Al-Quran. Yang terakhir, diakhiri dengan bacaan tasdiq atau shadaqallahul adzim. Setelah kita selesai baca Al-Quran, maka kita akhiri dengan bacaan shadaqallahul adzim. Seperti itu. Itu adalah adab-adab untuk membaca Al-Quran. Jadi itu anak-anak untuk pelajaran lanjutan dari Al-Quran. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar atau di grup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.